Saya Anissa Rahmatina sebagai pemateri. Saya Anida Rizka Aulia. Di sini saya sebagai pemateri yang akan membahas mengenai sitoplasma. Saya Siva Faujia sebagai pemateri. Saya Yonar Helma sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Naura Syifa Inasya Dewi Hartika sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rasi Novianti. Saya akan menyampaikan materi mengenai filamen intermediate dan plasmodesmata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Rizka Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sitoplasma. Sitoplasma ialah bagian sel yang terbungkus oleh membran sel plasma. Sitoplasma merupakan cairan yang berada dalam sel selain nukleoplasma atau plasma inti. Cairannya ini disebut dengan sitosol. Padatannya berupa organel-organel. Di sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel, dan vesikula. Juga terdapat sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol tersusun atas air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion-ion. Sitosol ini mengisi ruang sel yang tidak ditempati oleh organel dari vesikula serta menjadi tempat banyaknya reaksi biokimiawi dan perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sitoplasma ini memiliki sifat fisik yang dapat berubah-ubah karena mengandung protein, dapat berupa fase sol dan fase gel, tergantung kondisi sel tersebut. Adapun organel-organel dalam sitoplasma yaitu mitokondria, plastida, vakuola, badan Golgi, ribosom, lisosom, retikulum endoplasma kasar, dan retikulum endoplasma halus, yang mana mereka memiliki fungsi yang bermacam-macam dalam sebuah sel. Fungsi dari sitoplasma ini yaitu menyimpan berbagai macam jenis zat kimia yang dipakai untuk proses metabolisme sel, seperti contohnya enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Yang kedua, menjamin berlangsungnya pertukaran zat di dalam sel. Yang ketiga, berlangsungnya metabolisme supaya tetap bekerja dengan baik. Ada begitu banyak fungsi dari sitoplasma, hanya saja saya menyebutkan 3 dari fungsi sitoplasma. Selebihnya kalian bisa membacanya sendiri. Sitoplasma terdiri dari matriks sitoplasma yang memiliki fungsi mengatur kekentalan sitoplasma dengan membentuk benang spindle. Pembentukan berbagai serabut ini seperti mikrotubulus, organel sel yang berbentuk silinder panjang yang berongga, tidak bercabang, tidak bermembran, dan tersusun dari protein dengan ukuran diameter 25 nanometer dan panjang yang tidak menentu. Yang kedua ada filamen, memiliki bentuk seperti benang-benang halus. Yang ketiga ada miofibril, tersusun dari protein otot aktin, miosin, triponin, dan tropomiosin. Bentuknya seperti serabut-serabut dan serabut keratin. Struktur sitoplasma terdapat 2 bagian, mulai dari bagian luar ektoplasma dan bagian dalam endoplasma. Perbedaan fungsi dari setiap struktur yang ada dalam sitoplasma mempunyai fungsi yang berbeda. Perbedaan pada fungsi dari setiap struktur sitoplasma mempengaruhi tampilan sitoplasma itu sendiri. Ini adalah sitoplasma pada sel tumbuhan dan pada sel hewan. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara sitoplasma pada sel tumbuhan dan sitoplasma pada sel hewan, karena sitoplasma ini merupakan cairan yang mengisi ruang sel. Jadi tidak ada perbedaannya antara sitoplasma pada sel tumbuhan dan sitoplasma pada sel hewan.
Selanjutnya ada ciri-ciri sitoplasma. Ciri-ciri sitoplasma ini ialah zat cair yang mengisi ruang antara membran sel dan organel seluler. Yang kedua ada plasmogel, bagian dari sitoplasma yang mampu menyerap air dan menghilangkan itu sesuai dengan kebutuhan selnya. Yang ketiga, sitoplasma menunjukkan sifat pewarnaan diferensial. Daerah bernoda dengan pewarna dasar yaitu daerah basofilik sitoplasma dan disebut juga dengan argotoplasma untuk bahan ini. Ciri-ciri sitoplasma ini ada banyak, saya hanya menyebutkan 3 saja, selebihnya kalian bisa membacanya sendiri. Adapun komponen dari sitoplasma, tersusun dari berbagai komponen seperti ion, air sebanyak kurang lebih sekitar 85-90%, bahan organik, enzim, garam, dan nutrien. Adapun fase perubahan sitoplasma terjadi dikarenakan perubahan kadar air di dalam sitoplasma. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ada 2 fase perubahan yang terjadi, yaitu fase sol dan fase gel. Fase sol ini terjadi ketika sitoplasma mengalami kekurangan air, sedangkan pada fase gel terjadi ketika sitoplasma mengalami kelebihan air. Sekian penjelasan dari saya mengenai sitoplasma. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang protoplasma. Protoplasma berasal dari bahasa Yunani, protos yang berarti pertama, dan plasma yang berarti materi yang dapat dicetak, bahan penyusunnya. Protoplasma adalah bahan hidup sel. Struktur ini pertama kali diidentifikasi oleh Jean Evangelista Perkin pada tahun 1839 sebagai cairan yang dapat dibedakan dari dinding. Itu dianggap sebagai zat yang transparan, kental, dan dapat dikembangkan. Itu ditafsirkan sebagai struktur tanpa organisasi yang jelas dan dengan banyak organel. Ciri-ciri protoplasma yaitu terdapat pada sel tumbuhan dan hewan dan terbungkus oleh membran sel. Ada 2 kandungan utama dari protoplasma, yaitu kandungan organik dan anorganik. Pada sel hewan dan tumbuhan, protoplasma mengandung sekitar 75-85% air, 10-20% protein, 2-3% lipida, 1% karbohidrat, dan 1% zat-zat anorganik yang lain. Jadi, air merupakan komponen utama, dan bila senyawa-senyawa organik itu diurai menjadi unsur-unsurnya, maka terlihat karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang merupakan 4 unsur utama yang ada di dalam protoplasma. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma, membran sel, dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nukleoplasma. Selanjutnya, fungsi protoplasma. 1. Melindungi organ-organ tubuh. 2. Bertindak sebagai cadangan energi. 3. Mengangkut oksigen. 4. Mengatur sifat termal. 5. Menimbulkan berbagai reaksi kimia. Sifat fisiologis protoplasma. 1. Responsif, yaitu kemampuan untuk bereaksi terhadap stimulus, mendefinisikan tingkat adaptasinya terhadap lingkungan. Yang kedua, ada metabolisme, yaitu karakteristik dan ciri khas makhluk hidup, mencakup semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Kata metabolisme itu menanggapi proses fungsional nutrisi seperti pencernaan, respirasi, penyerapan, dan ekskresi. Yang ketiga, reproduksi, terdiri dalam pembentukan sel-sel baru, mirip dengan yang asli, baik dengan pembelahan langsung yaitu amitosis atau tidak langsung yaitu mitosis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai sitosol. Sitosol disebut juga sebagai matriks sitoplasma atau hyaloplasma, merupakan bagian dari sitoplasma yang berupa cairan
dan letaknya itu berada di sela-sela dari organel sel, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, sekitar 50% dari volume suatu sel itu terdiri atas volume sitosol. Komposisi yang menyusun sitosol adalah terdiri dari air, molekul kecil atau mikromolekul, contohnya asam amino, molekul besar atau makromolekul, contohnya protein, serta ion-ion terlarut, contohnya ion Mn, Fe, dan lainnya. Kemudian, air membentuk sekitar 70% dari total volume sitosol. Sitosol terbentuk melalui proses pembelahan sel yang terjadi pada sitoplasma. Kemudian, proses yang terjadi di dalam sitosol yaitu setelah protein selesai disintesis di ribosom dalam sitosol, maka selanjutnya protein tersebut akan dipindahkan ke tempat tujuannya pada urutan asam amino mereka di luar sitosol atau ke permukaan organel. Misalnya dari sitosol ke dalam nukleus, Re, mitokondria, plastid, atau peroksisom. Dan ada juga protein yang tetap berada di sitosol. Nah, sebagian bentuknya itu berupa benang-benang halus atau filamen. Kemudian protein lainnya akan bolak-balik antara nukleus dan sitosol. Seperti pada gambar berikut ini merupakan ilustrasi dari perubahan protein yang terikat pada molekul RNA saat bergerak keluar dari dalam nukleus menuju ke sitosol. Kemudian, fungsi dan manfaat dari sitosol. Yang pertama sebagai aktivitas enzim. Di dalam sitosol terdapat berbagai jenis enzim yang berperan pada proses metabolisme sel. Karena enzim ini membutuhkan konsentrasi garam tertentu, kadar pH, dan kondisi lingkungan lainnya agar dapat berfungsi dengan baik. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai transduksi sinyal. Transduksi sinyal yaitu sistem komunikasi yang terjadi antar sel. Molekul pengantar bisa berdifusi melalui sitosol untuk mengubah fungsi enzim atau organel. Kemudian yang ketiga sebagai dukungan struktural sel dan organel. Sebagian besar sel bergantung pada volume sitosol untuk menciptakan bentuknya dan membangun ruang bagi bahan kimia untuk bergerak di dalam sel. Kemudian yang keempat, sebagai tempat berlangsungnya proses kehidupan. Pada sel prokariotik yang tidak mempunyai organel yang terikat membran, hampir semua fungsi kehidupan berlangsung di dalam sitosol. Misalnya, replikasi DNA, glikolisis, dan lain-lain. Sedangkan pada sel eukariotik, sitosol berfungsi sebagai tempat terjadinya glikolisis, sintesis asam amino, sintesis asam lemak, dan sintesis protein lainnya. Materi berikutnya yaitu mengenai sentriol. Sentriol merupakan organel sel yang memiliki dua perangkat mikrotubula. Jika gambarnya kita perbesar, maka akan terlihat struktur dari sentriol ini tersusun berhadapan dengan membentuk sudut tegak lurus dan terletak di dekat nukleus. Bisa kita lihat. Kemudian, struktur sentriol. Sentriol terdiri dari dua perangkat mikrotubula. Mikrotubula merupakan protein yang dinamis dan terakit serta terurai. Dalam setiap 9 mikrotubula, seperti pada gambar, ada 3 yang berbentuk seperti tabung atau silinder, yang terbentuk dari tubulin. Tubulin merupakan molekul protein. Jika gambarnya kita perbesar, maka akan terlihat struktur dari sentriol ini memiliki protein seperti roda, dan ada bagian yang memanjang
yang dinamakan sebagai satelit dan pelengkap yang fungsinya itu untuk berinteraksi dengan protein yang spesifik dalam matriks sentrosom. Protein matriks sentrosom seperti gamma tubulin akan berhubungan dengan rongga di dalam sentriol. Mikrotubulus triplet ini mengandung banyak modifikasi dari alfa tubulin, beta tubulin, dan delta tubulin, dan terdapat juga serat sentrin yang memanjang keluar dari mikrotubulus triplet dan terhubung ke sentriol lainnya. Selama masa interfase, dua sentriol akan dihubungkan oleh satu atau lebih serat yang mengandung sentrin. Sentriol sendiri terbentuk pada proses replikasi atau penggandaan sentrosom. Selanjutnya, fungsi dari sentriol yang utama adalah untuk membantu kromosom bergerak di dalam sel. Sentriol akan aktif selama mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Sentriol akan bergerak menuju kutub dengan ujung yang berlawanan dari nukleus ketika saatnya untuk pembelahan sel. Kemudian, selama pembelahan sel, sentriol dapat mengontrol pembentukan serat gelendong. Fungsi yang kedua yaitu siliogenesis. Siliogenesis merupakan pembentukan silia dan flagela pada permukaan sel yang dibentuk oleh mikrotubulus yang terdapat dalam sentriol. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sitoskeleton dan mikrotubulus. Yang pertama, sitoskeleton. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma di dalam sel. Struktur yang sangat dinamis yang mengatur ulang secara terus-menerus saat sel berubah, membentuk, membagi maupun menanggapi lingkungan di sekitarnya. Aktivitas sitoskeleton ini sangat beragam, tergantung kepada 3 jenis filamen proteinnya, yaitu aktin filamen, mikrotubulus, dan filamen intermedian. Setiap jenis filamen protein terbentuk dari subunit protein yang berbeda, yaitu aktin untuk filamen aktin, tubulin untuk mikrotubulus, protein berserat seperti vimentin atau lamin untuk filamen intermedian. Berikut ini yaitu gambar untuk sitoskeleton, yang mana struktur berserabut yang membentang di seluruh sel. Dan ini adalah gambar untuk ketiga jenis filamen proteinnya. Yang pertama yaitu aktin filamen, yang kedua mikrotubulus, dan yang ketiga filamen intermedian, yang mana ketiga komponen ini memiliki bentuk struktur yang sangat berbeda dan memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama untuk mikrotubulus, yaitu rantai-rantai protein yang berbentuk spiral, dan spiral ini membentuk tulang belulang. Mikrotubulus berfungsi mengarahkan gerakan komponen-komponen sel, mempertahankan bentuk sel, serta membantu dalam pembelahan secara mitosis. Dan yang kedua untuk filamen intermedian, yaitu bagian dari kerangka sel sitoskeleton yang memiliki diameter antara 8 hingga 12 nanometer, lebih besar daripada diameter mikrofilamen, namun lebih kecil daripada diameter mikrotubula, yang memiliki fungsi untuk menahan tarikan seperti pada mikrotubula. Dan yang terakhir, pada mikrofilamen atau filamen aktin, yaitu bagian dari kerangka sel sitoskeleton yang berupa batang padat berdiameter sekitar 7 nanometer, tersusun atas protein aktin, yaitu suatu protein globular karena kecilnya, sehingga pengamatan harus dilakukan menggunakan mikroskop elektron. Mikrofilamen atau filamen aktin ini
terdapat pada sel eukariot yang berlawanan dengan peran penahan tekanan yaitu gaya tekan pada mikrotubula. Peran struktural mikrofilamen pada sitoskeleton ialah untuk menahan tegangan atau gaya tarik. Dan hanya pada 3 tipe filamen ini struktur sel dapat bervariasi antara satu sel dengan sel lainnya. Efektivitas kerja ketiga filamen protein ini tergantung pada jumlah protein aksesori yang menghubungkan filamen ke komponen sel lainnya. Protein aksesori penting untuk mengontrol perakitan filamen sitoskeleton pada posisi tertentu, termasuk di dalamnya protein motorik yang menggerakkan organel pada filamen atau filamen itu sendiri. Susunan struktur filamen ini mirip seperti barisan semut. Yang kedua yaitu mikrotubulus, mikrotubulus adalah komponen sitoskeleton yang berbentuk seperti tabung dan bersifat fleksibel. Mikrotubulus tersusun oleh alfa-tubulin dan beta-tubulin yang tersusun berupa struktur linear yang disebut protofilamen. Pada struktur polarisasi dari mikrotubulus ada dua, yaitu plus N dan min N. Yang mana pada kutub plus itu untuk pertumbuhan yang cepat, sedangkan untuk kutub yang min itu untuk pertumbuhan yang lambat. Hal ini dikarenakan oleh susunan profilamen yang sejajar satu dengan yang lain dan sesuai dengan polaritas masing-masing. Dan ini yaitu gambar untuk struktur mikrotubulus, yang mana yang biru ini untuk alfa tubulin dan yang ungu ini untuk beta tubulin. Dan pada struktur dinding tabung mikrotubulus itu disusun oleh 13 protofilamen, yaitu heterodimer alfa dan beta tubulin tersusun berupa struktur linear. Dan struktur linear memiliki diameter bagian luar sepanjang 25 nanometer dan diameter pada bagian luar sepanjang 15 nanometer. Pada proses pembentukan mikrotubulus, sebelum molekul-molekul tubulin diubah menjadi mikrotubulus, dilakukan terlebih dahulu untuk menyusun diri membentuk protofilamen dengan jalan subunit beta tubulin dari sebuah molekul tubulin berikatan dengan subunit alfa dari molekul tubulin yang lain yang ada di sampingnya. Dan mikrotubulus berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, membantu proses motilitas sel seperti pada silia atau flagea dan pergerakan organel sel. Peran mikrotubulus dalam pembentukan sel terjadi pada fase metafase dan anafase, yang mana pada metafase serabut spindle yang terdiri dari komponen mikrotubulus akan berpolimerisasi menuju sentromer yang nantinya akan berikatan pada kinetokor dari kromosom. Sedangkan pada tahap anafase, mikrotubulus akan mengalami depolimerisasi dengan penguraian protein-protein tubulin oleh sentromer. Mikrotubulus juga berperan dalam pergerakan sel, yaitu sebagai penentu arah gerak sel serta sebagai penyusun silia dan flagela. Sekian dulu dari saya ucapkan terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai vakuola. Pengertian vakuola sendiri adalah bagian sel yang berisi cairan dan sebelah luarnya dibatasi oleh membran thermoplas. Di dalam sini itu ada cairan. Perhatikan di gambar, di dalam vakuola itu ada cairan dan bagian luarnya itu ada membran yang disebut thermoplas. Cairan dalam vakuola berisi berbagai macam bahan organik dan anorganik seperti garam, gula, asam amino pembentuk protein, fosfat, dan senyawa hasil metabolisme sekunder seperti alkaloid, terpen, tanin, dan flavonoid.
Tidak hanya itu, dalam vakuola juga ditemukan kristal dan benda silika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari vakuola. Vakuola itu berdasarkan kajian yang telah saya baca, vakuola itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil itu, saya akan menunjukkan sebuah video. Baik, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ini. Ini di paramecium ya teman-teman. Jadi vakuola kontraktil itu yang kita lihat bentuknya seperti bunga ini. Nah, dia ini apa sih yang membedakan dari vakuola yang lain? Vakuola kontraktil ini berdenyut. Vakuola kontraktil itu berdenyut, dan kenapa dia berdenyut? Karena dia melakukan yang namanya osmoregulasi. Berdenyutnya itu seperti berdenyutnya jantung, dia punya sistol diastolnya gitu. Baru fungsinya apa sih dia berdenyut? Dia itu untuk pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebihan keluar sel. Selanjutnya ada vakuola gas. Vakuola gas itu berfungsi seperti namanya, dia akan menyimpan gas di dalam vesikulanya. Untuk apa sih menyimpan gas? Dia biasanya ada di dalam sel tumbuhan yang hidup di perairan, yang akuatik. Jadi fungsinya itu menyimpan udara di dalam batang, jadi tanamannya bisa mengapung. Lalu ada juga yang disebut dengan vakuola makanan. Seperti yang kita ketahui, vakuola makanan itu lebih besar ada di sel tumbuhan. Yang ada di sel tumbuhan itu umumnya besar, tapi cuma ada 1. Tapi kalau di sel hewan, umumnya ada, tapi kecil, dan ada beberapa, tidak cuma 1. Lalu, untuk proses pembentukannya sendiri, vakuola makanan itu terbentuk dari vakuola-vakuola kecil yang didapat di retikulum endoplasma dan badan Golgi, menyatu membentuk sebuah vakuola yang besar. Lalu, bagaimana vakuola makanan terbentuk? Pada sel yang melakukan fagositosis. Kita mengenal kalau yang bentuknya padat, yang dimasukin bentuknya padat, itu namanya fagositosis. Lalu kalau bentuknya cairan itu namanya pinositosis. Nah, yang ini ketika yang masuk itu benda padat, jadi vakuola makanan itu memasukkan makanan, membentuk vesikula. Nanti lisosom kan dia membawa enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaannya ini bisa mencerna protein, asam nukleat, polisakarida, dan lemak. Jadi nanti lisosomnya ini bersatu dengan vakuola makanan. Makanan yang ada di dalam vakuola akan tercerna. Lalu jadilah pencernaan makanan di dalam vakuola. Selanjutnya ada fungsi vakuola. Vakuola itu berfungsi mempertahankan tekanan turgor. Jadi vakuola adalah yang berperan membuat tumbuhan itu menjadi segar ataupun layu. Lalu homeostasis. Homeostasis itu menjaga keseimbangan sel, baru penyimpanan produk metabolit, dan sebagai pencernaan sitoplasmik. Vakuola berfungsi menyimpan gas dan senyawa-senyawa organik dan ion anorganik.
tempat penyimpanan pigmen, beberapa menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap, tempat pembuangan akumulasi produk sampingan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktin filamen. Aktin filamen atau yang diketahui juga sebagai mikrofilamen adalah polimer helix dari protein aktin. Sitoskeletal utama dari sebagian besar sel adalah aktin, yang mana berpolimer membentuk filamen aktin, tipis, berupa serat fleksibel, yang berdiameter sekitar 7 nanometer dan panjang hingga beberapa mikrometer. Dalam sel mikrofilamen diatur dalam struktur tingkat tinggi yang berbentuk bundelan atau gabungan 3 dimensi yang terbuat dari gel yang semi-solid. Filamen aktin sangat berlimpah di bawah plasma membran, tempat mereka membentuk hubungan yang menyediakan hubungan mekanis, menentukan bentuk sel dan memungkinkan perubahan permukaan sel, yang dengan demikian memungkinkan sel untuk bermigrasi, menelan partikel, dan membelah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari mikrofilamen atau filamen aktin, yaitu mempertahankan bentuk sel, perubahan bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasmik, motilitas sel seperti pada pseudopodia, pembelahan sel atau pembentukan lekukan penembakan. Saya akan menampilkan sebuah video. Baik, berdasarkan video yang tadi telah kita amati, kita bisa melihat bahwa adanya perubahan dari kaki-kakinya amuba ini, yang awalnya begini, jadi begini. Benar. Lalu, kita juga tadi lihat ada suatu yang bergerak, sitoplasmanya bergerak, seperti ini alirannya. Nah, kenapa ini bisa, kenapa dia bisa bertambah panjang, berubah bentuk? Hal ini dikarenakan peran dari mikrofilamen. Jadi seperti ini. Tadi awalnya seperti ini, kaki dari amubanya, karena di sini ada mikrofilamen. Nah, pertambahan ukurannya ini akibat dorongan dari mikrofilamen yang bertumbuh. Jadi seperti ini. Karena mikrofilamennya bertumbuh, maka kakinya juga keluar gitu. Nah, tadi kita juga perhatikan ada aliran sitoplasma di dalam amuba ini. Ini karena adanya dorongan akibat pertumbuhan dari mikrofilamen ini. Jadi, kesimpulannya ini menjelaskan bahwa fungsi dari mikrofilamen itu pertama, dia berperan dalam perubahan bentuk sel. Yang kedua, dia berperan dalam aliran sitoplasmik. Yang ketiga, dia berperan dalam motilitas sel. Apa itu motilitas sel? Motilitas sel itu pergerakan dari sel. Contohnya ini tadi amubanya, dia itu numbuhin gini buat bergerak kan, dia numbuhin kaki buat bergerak. Jadi itu disebut motilitas. Jadi mikrofilamen berperan dalam motilitas sel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi lain dari mikrofilamen, yaitu dia berperan dalam kontraksi otot di sel otot. Mikrofilamen ini yang berbentuk dua helix atau helix ganda yang berpilin. Mekanisme pergerakannya sebagai berikut.
Nah, miosin dan aktin filamen atau mikrofilamen ini bergerak saling bersilangan sehingga menyebabkan kontraksi dan relaksasi di sel-sel otot. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi lain dari mikrofilamen, yaitu dalam proses pembelahan sel. Di mana perannya mikrofilamen dalam proses pembelahan sel itu ada di proses sitokinesisnya. Di tahap sitokinesis ini, mikrofilamen itu membentuk cincin seperti ini untuk pembelahan dari sel. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Filamen intermediate merupakan polimer yang kuat tapi fleksibel yang menyediakan dukungan mekanis untuk sel-sel metazoa. Terdiri dari banyak protein yang berbeda tetapi homolog. Dinamakan filamen intermediate karena diameternya 10 nm di antara diameter mikrofilamen dan diameter mikrotubulus. Filamen ini tidak ditemukan di tumbuhan, jamur, atau prokariotik, meskipun ada satu spesies bakteri yang memiliki protein coil-coil dengan beberapa sifat filamen intermediate. Filamen intermediate merupakan komponen penting dari sistem sitoskeleton sel, yang mana mereka menstabilkan organel seperti nukleus dan juga terlibat dalam persimpangan khusus. Filamen ini tahan terhadap tekanan mekanis dan bagian yang paling tidak larut dari sel. Filamen intermediate dapat dipisahkan oleh urea. Setiap filamen disusun oleh kepala berbentuk globe di terminal N dan ekor berbentuk serupa di terminal karbon. Ujung-ujung ini terhubung satu sama lain dengan struktur linear yang terbentuk dari helix alfa. Filamen intermediate bersama beberapa protein memiliki tugas yaitu menopang sel secara struktural, membentuk kerangka struktur 3 dimensi yang dapat diubah bentuk sel, menyediakan hubungan yang dapat disesuaikan antara membran sel dan sitoskeleton. Ada 5 perbedaan tipe filamen intermediate, yaitu tipe 1 dan 2 berupa asid keratin dan basi keratin. Keratin tipe 2 merupakan materi dasar penyusun rambut dan kuku, sedangkan keratin tipe 1 membentuk sel epitel. Fungsi keratin adalah menyokong bagian-bagian sel dan memberi kekuatan peregangan. Tipe 3. Filamen intermediate didistribusikan dalam sejumlah jenis sel, termasuk pimentin dalam fibroblast. Pimentin adalah sekelompok polipeptida yang polimerasi membentuk filamen di sitoskeleton, sel endotel dan leukosit, desmin di otot, glial fibrillary acid faktor pada astrosit dan jenis glial lainnya, dan perifer pada serabut saraf perifer. Tipe 4 neurofilamen, HIFI, medium, dan low. Neurofilamen yaitu filamen intermedia yang ditemukan di neuron, merupakan komponen utama dari sitoskeleton neuronal, berfungsi untuk memberikan dukungan struktural bagi akson dan untuk mengatur diameter akson. Tipe 5 merupakan lamin yang penting untuk pembentukan kembali nuclear envelope setelah pembelahan sel. Kemudian mengenai plasmodesmata. Plasmodesmata merupakan saluran kecil pada dinding sel tumbuhan yang menjadi penghubung antar sel yang bersebelahan. Membran plasma dari sel yang bersebelahan akan terhubung dan di dalamnya terdapat perpanjangan RA serta sitoplasma. RA yang melewati plasmodesmata disebut dengan desmotubula. Plasmodesmata akan menjadi jalur komunikasi dan transportasi zat dari satu sel menuju sel lainnya.
Plasmodesmata ini dapat muncul di seluruh bagian dinding sel, tumbuhan, atau pada sudut-sudut tertentu saja. Air dan molekul-molekul yang larut di dalam sitoplasma dapat berpindah dari satu sel ke sel lainnya melalui saluran ini. Perpindahan air melalui saluran dalam plasmodesmata disebut dengan transportasi simplas, sedangkan perpindahan air melalui dinding sel disebut dengan transportasi apoplas. Jalur apoplas, jalur simplas, dinding sel, sitoplasma, vakuola, plasmodesmata. Plasmodesmata terbentuk ketika terjadi peristiwa pembelahan sel. Setelah RA, sel yang membelah akan terperangkap dalam perkembangan dinding sel sehingga menyebabkan sel anak yang terbentuk memiliki saluran yang terhubung. Selain pada sel yang hidup, plasmodesmata juga ditemukan pada sel-sel mati seperti pada sel-sel tempurung kelapa. Pengamatan melalui mikroskop cahaya akan nampak plasmodesmata hanya memiliki garis kecil yang menghubungkan sel-sel yang bersebelahan. Sedangkan pengamatan melalui mikroskop elektron mengungkapkan struktur plasmodesmata sebagai suatu saluran kecil dengan diameter antara 30 hingga 60 nanometer. Plasmodesmata terdiri dari dua bagian, yaitu pori, terdiri dari lengan sitoplasma, dan konveksi penghubung. Materi yang melewati pori adalah materi yang ditransfer ke sel lain tanpa menghubungkan energi karena mengikuti gradien potensial atau transfer pasif. Dan bagian membran terdiri dari desmotubul dan tabung visat. Proses transportasi materi yang terjadi pada bagian ini adalah transfer aktif yang melibatkan kerja aktin dan miosin sebagai donor ATP. Fungsi plasmodesmata yaitu menghubungkan lingkungan kimiawi pada sel-sel yang sebagai saluran berpindah molekul air, zat laut kecil, beberapa protein, dan molekul RNA antar sel. Dalam kondisi ekstrim seperti terserang virus atau mikroba, plasmodesmata mampu menonaktifkan diri sehingga memperkecil penyebaran virus atau bakteri ke sel lain. Bagian-bagiannya ada RA, retikulum endoplasma, di lengan sitoplasma, desmotubul, tabung pusat, membran plasma, koneksi penghubung. Sekian, terima kasih.